Kita masih basisnya di ini sih, bikin merch. Kita kayak bikin stiker. Kita terus stiker pack. Kayak misalnya kita media partner, kita jual stiker pack. Terus kayak masih tradisional sih mencari duitnya. Kalau misalkan ada anak-anak yang mau mulai band nih atau gigs atau mulai karya mereka, apa yang mau lo bilang? Kalau menurut gua berkoneksi sih. Kayak sesimpel kita kayak ada acara, kita datang, itu bisa banget kayak kita kenal orang baru, dan tanpa kita sadari orang-orang ini yang kita ketemu tuh kadang bisa ngebukain jalan untuk kita juga sih, kayak semakin ya koneksi sih. Jadi kayak kalau misal mau bikin band, mau bikin kolektif, mau bikin apa, datang aja ya, berjejaring aja. Kayak gitu sih. Oke, jadi gue udah ngabisin waktu yang lumayan lama buat ngurusin dokumenter ini. Wawancara orang-orang, ikut gigs, dengerin cerita, dan sekarang gue mau jujur sama lo tentang satu hal. Gue masuk ke project ini dengan asumsi yang salah. Gue pikir gue bakal nemuin komunitas ya yang underground gitu, gelap, eksklusif, penuh sama orang-orang yang susah gue deketin. Ternyata gak sama sekali. Yang gue temuin adalah sekumpulan orang-orang capek nunggu izin dari siapapun buat mulai melakukan apa yang mereka suka. Sesederhana itu loh. Waktu pertama kali gue ngobrol sama Denchan, gue pikir gue bakal dapet cerita soal perjuangan bangun skena ini dari nol. Kayak kisah inspiratif dengan latar musik yang mellow-mellow gitu. Tapi yang dia ceritain ke gue justru lebih simpel. Dia bilang band-band di Mintaro itu udah ada, cuma gak ada yang mulai. Itu kalimat yang gue pikirin terus sejak hari itu. Karena kalau lo pikir-pikir, itu berlaku buat banyak hal di hidup. Bukan soal kemampuan, bukan soal modal. Tapi siapa yang mau jadi orang pertama yang angkat tangan dan bilang, "Oke, yuk kita mulai." Dan Denchan jadi orang itu. Bukan dengan cara yang dramatis, dia nggak pidato juga di depan banyak orang. Dia cuma bikin grup chat, lalu tercetuslah nama Bintaro Bawah Tanah. Dan dari situ semuanya mulai bergerak. Nah, terus gue ketemu sama Sapel nih. Kalau BBT kan wadahnya. Sapel itu salah satu isian yang paling unik dari wadah tersebut. Dan yang bikin mereka menarik buat gue bukan cuma musiknya nih, tapi cerita di balik kenapa mereka ada. Mereka ada karena mereka gak bisa ngomong. 4 orang introvert yang ketemu di satu titik di mana kata-kata udah gak cukup. Dan daripada diem terus, mereka milih bikin suara. Bikin musik yang mereka sebut pop rusak. Pop yang harusnya ringan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Sesuatu yang jujur. Yang paling bikin gue terkesan tuh juga Supplements. Pendengar Sapel yang beneran datang ke gigs bawa suplemen. Abis itu, mereka nyerahin ke Yaka setelah perform. Karena mereka tahu Yaka tuh gampang sakit. Karena mereka juga peduli sama Yaka. Oke, kemudian ada Joan nih, Taman Hiburan. Gue harus jujur pertama kali denger konsepnya gue agak skeptis sih. Event alternatif, cerdas cermat sama anak band, dan bukan gigs biasa. Gue mikirnya ini gimmick gak sih? Atau malah terlalu berusaha beda buat kelihatan unik? Tapi terus gue nonton acaranya dan akhirnya gue ngerti. Taman Hiburan tuh gak berusaha beda. Mereka cuma ngejawab pertanyaan yang mungkin belum pernah lo pikirin sebelumnya. Kenapa acara musik selalu harus berbentuk gigs? Kenapa nggak bisa ada acara di mana anak band jadi peserta cerdas cermat? Kenapa nggak bisa ada workshop zine making di sela-sela penampilan musik? Kenapa format selalu harus sama? Joan dan timnya nggak coba ngubah industri. Mereka cuma nolak untuk dibatasin sama template yang ada. Dan itu ternyata cukup. Salah satu hal yang paling sering gue pikirin sepanjang proses bikin dokumenter ini adalah soal kata underground itu sendiri. Kita sering pakai kata itu kayak label, kayak genre, kayak cara ngomong. Oh, ini musik yang gak mainstream. Tapi setelah ngobrol sama semua orang ini, gue rasa definisi itu terlalu sempit. Underground buat Denchan adalah soal gak punya senior, harus mulai dari nol karena emang gak ada yang mulai duluan.
Underground buat Supple adalah soal berani jujur walaupun kejujuran itu nggak nyaman didengarnya. Underground buat Adiktif adalah soal bertahan di sistem yang emang nggak dirancang buat elo. Dan Underground buat Joan adalah soal nolak ngikutin format yang udah ada bukan karena sok beda, tapi karena format itu emang gak cukup. 4 definisi berbeda tapi semuanya bergerak ke satu hal yang sama. Pilihan untuk tetap bergerak walaupun gak ada yang minta lo buat gerak. Dan ngomongin soal bergerak, gue mau bahas sesuatu yang jarang dibicarain di konteks skena musik underground nih. Duitnya dari mana sih? Gue nanya ini bukan buat ngejudge, justru sebaliknya. Karena gue pikir ada romantisme yang salah soal DIY. Bahwa idealisme itu gratis. Bahwa bikin acara dengan hati murni otomatis bakal bisa jalan tanpa modal. Nggak bisa. Dan semua yang gue wawancara tahu akan hal itu. Merchandise adalah tulang punggung. Stiker 2.000 perak, kaos 150.000, kaset pita, zin yang dicetak terbatas. Ini tuh bukan souvenir, ini tuh bahan bagi mereka. Ini yang nutup biaya sewa venue, yang bayar ongkos dari luar kota, yang beli kabel audio yang udah mau putus. Dan sistemnya jalan bukan karena ada yang ngaturnya dengan rapi, tapi karena ada kepercayaan yang tertanam dalam komunitas tersebut. Kalau lo support band yang lo suka dengan beli merch mereka bisa bikin acara lagi dan lo bisa datang lagi. Siklus sederhana tapi powerful banget kalau semua orang di dalamnya percaya satu sama lain. Nah, tapi tentu aja gak semua orang sepakat sama caranya. Di satu sisi ada yang bilang tetap murni, patungan terus, gak usah bawa sponsor yang bisa ngatur-ngatur kita. Di sisi lain ada yang bilang realistis dong, ekosistem ini perlu makan. Kalau kita mati idealis tapi acara gak ada lagi, siapa yang rugi? Dan yang menariknya adalah ini bukan konflik yang berujung perpecahan. Ini lebih kayak dua cara beda untuk jawab pertanyaan yang sama. Gimana caranya buat tetap ada? Adiktif milih jalur yang lebih keras, lebih raw, lebih all in tanpa kompromi. Taman hiburan milih jalur yang lebih strategis, masuk ke sistem tapi tetap pegang kendali atas identitas mereka. Bintaro bawah tanah tuh jadi jembatan di antara keduanya. Ruang di mana kedua pendekatan tersebut bisa sama-sama hidup tanpa harus saling menyalahkan. Dan gue rasa itu yang paling gue admire dari ekosistem ini. Beda kepala, beda cara, tapi nggak ada yang ngerasa perlu jadi Oke, sekarang gue mau ngobrol sesuatu yang mungkin agak personal nih. Gue kan mahasiswa jurnalistik, gue bikin dokumenter ini sebagai tugas akhir. Dan jujur waktu pertama kali milih topik ini, ada bagian dari gue yang mikir apakah ini cukup penting, apakah ada yang peduli soal band-band underground. Maksudnya, ini bukan isu nasional, ini bukan investigasi korupsi, ini bukan dokumenter tentang bencana alam atau krisis kemanusiaan. Ini cuma soal anak-anak muda yang mau bikin gigs. Tapi semakin gue masuk ke cerita ini, gue makin yakin bahwa cuma itu adalah kata yang paling gak tepat untuk mendeskripsikannya. Kalau kita lihat apa yang dilakuin Denchan, Yaka, Nganga, Joan, dan semua orang yang ada di ekosistem ini, itu adalah sesuatu yang jarang banget kita lihat di generasi kita. Mereka ngebangun sesuatu dari nol tanpa validasi dan institusi manapun, tanpa jaminan bahwa usaha mereka bakal dihargain. Mereka lakuin itu karena mereka percaya bahwa sesuatu yang belum ada itu perlu ada. Dan kalau itu bukan hal yang worth untuk diangkat dalam jurnalisme, gue nggak tahu apalagi yang worth untuk diangkat. Gue juga mau jujur tentang satu hal lagi. Proses bikin dokumenter ini nggak gampang. Ada momen dimana gue ngerasa capek, ngerasa nggak yakin, ngerasa kayak materi yang gue punya tuh nggak cukup kuat. Tapi tiap kali gue nonton ulang footage wawancara gue, tiap kali gue dengerin orang-orang ini ngomong, ada sesuatu yang selalu bikin gue balik lagi. Bukan karena mereka ngomong hal-hal yang wow atau spektakuler, tapi karena mereka ngomong sesuatu yang mereka beneran percaya. Dan itu jarang banget lo temuin. Orang yang ngomong sesuatu bukan karena itu yang diharapin pendengarnya, tapi karena itu yang beneran ada di kepala dan hati mereka juga.
Di industri yang makin banyak diisi sama persona yang dikurasi, sama konten yang dioptimasi buat algoritma, sama persona panggung yang gak nyambung sama persona aslinya, kejujuran itu jadi sesuatu yang mahal banget. Dari skena underground ini, ternyata masih ada kejujuran yang banyak. Ada satu kutipan dari wawancara yang terus gue pikirin. Yaka bilang, yang penting masih bareng-bareng, berempat, ketawa tanpa paksaan. Itu ukuran kesuksesan Supple. Bukan angka, bukan award, bukan liputan media, bukan kontrak dari label. Masih berempat, masih bisa ketawa, dan tanpa paksaan. Dan gue rasa dalam dunia yang terus ngajarin kita buat ngukur segalanya dengan metrik yang bisa dikualifikasi, gue rasa ada kebijaksanaan yang dalam dari cara berpikir kayak gitu. Sukses bukan selalu soal naik. Kadang sukses adalah soal tetap utuh, tetap bareng, tetap senang sama apa yang lo lakuin. Sebelum gue wrap up, gue mau ngomong satu hal tentang kota ini. Bintaro, Tangerang Selatan. Kawasan yang dibangun dengan rencana yang matang, yang setiap detailnya juga udah diperhitungkan oleh para developer sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi di dalam semua perencanaan tersebut ada hal-hal yang gak pernah masuk ke dalam blueprint manapun. Ada anak-anak yang nongkrong di basecamp kecil di Geraha Bintaro sambil ngomongin band-band mana yang mau diangkat berikutnya. Ada 4 orang yang latihan di kamar sendiri sambil ngerekam sendiri juga, mixing sendiri, mastering sendiri. Karena itu satu-satunya cara mereka buat bisa punya kontrol penuh atas suara mereka. Ada orang-orang yang patungan buat sewa venue, yang print flyer sendiri, yang angkut sound system sendiri ke dalam angkot karena gak ada budget buat sewa mobil. Dan ada penonton yang datang bawa vitamin buat vokalis band favorit mereka. Semua ini ada di kota yang sama, yang ada di baliho-baliho tersebut. Di kota yang kelihatan sempurna dari atas. Jadi apa sih yang gue bawa pulang dari semua ini? Gue bawa pulang keyakinan bahwa komunitas yang tumbuh dari bawah, dari ketidakcukupan, dari kebutuhan untuk ngisi kekosongan yang gak ada yang mau isi, komunitas kayak gitu punya akar yang jauh lebih kuat dari apapun yang dibangun dengan modal besar dan rencana matang. Karena mereka gak bisa balik lagi, gak ada safety net, gak ada investor yang siap backup kalau gagal. Yang ada cuma kepercayaan satu sama lain. Dan ternyata, kepercayaan itu kalau dijaga dengan beneran lebih kuat dari apapun. Grow with the underground bukan cuma tagline, ini literally yang terjadi di sini. Lo tumbuh bareng, lo gagal bareng, lo coba lagi bareng, dan di ujungnya lo punya sesuatu yang gak bisa lo beli. Komunitas yang beneran. Gue Rafanata, Call It Culture, sign out.